Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di tempat di mana ditemukannya arkeologi sejarah Galuh Pananjung sebagai warisan budaya yang bertempat di Kabupaten Pangandaran. Sejarah tutur memaparkan kisah arca sapi ini merupakan nisan salah seorang menteri pertanian bernama Arya Sapi Gumarang dari Kerajaan Pananjung yang sukses meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk mengenang jasanya, maka pada kuburannya dibuatkan arca berbentuk sapi jantan. Ada reruntuhan candi yang dihancurkan oleh bajak laut. Nah, kenapa dihancurkan? Karena di Pananjung dulu waktu Kerajaan Pananjung ada penguasa lain, yaitu yang terdapat di Nusa Kambangan, ya, yang disebut Bajo ataupun bajak laut. Kenapa dihancurkan? Ya, karena di sini makmur dari segi pertanian dan perikanan, ya. Dan saking cantiknya ratunya, yaitu Dewi Rengganis. Jadi mereka menghancurkan candinya, ya. Dan setelah itu kerajaannya tidak lama, mungkin seumur jagung, ya. Rajanya Pangeran Anggalarang, ratunya Ratu Rengganis ataupun Ibu Siti Semboja. Dan petilasannya juga ada di Bandung, di Situpatenggang, antara pertemuan antara Prabu Siliwangi dan Dewi Rengganis. Tapi Siliwangi yang mana? Karena kalau Siliwangi itu cuma gelar, ya. Siliwangi itu kalau ditranslate ke harfiahnya itu Silisengitan, ataupun raja yang bisa memakmurkan kerajaannya. Dia disebut Dewi Rengganis itu di Argopuro di Jawa Timur, ya. Karena Rengganis itu asal usulnya dari Kerajaan Medang Kamulan yang terdapat di Purworejo, ya. Jadi beliau ke sini, kenapa ke sini? Beliau itu disuruh ayahandanya untuk menjadi ratu di sana. Tapi si Rengganis itu, ya, tidak mau. Lalu si Dewi Rengganis pergi ke daerah Galuh, yaitu Galuh Pangauban, ya. Dan secara singkatnya bertemu sama pangeran yang dari Galuh Pangauban, yaitu Pangeran Anggalarang. Secara singkatnya menikah dan membuat sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Pananjung. Pada mulanya, Pananjung merupakan salah satu pusat kerajaan, sejaman dengan Kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putra Pinggan sekitar abad 14 Masehi, setelah munculnya Kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor. Rajanya merupakan keturunan Prabu Hawurkuning, raja pertama Kerajaan Galuh Pangauban, yaitu Prabu Anggalarang atau Mahaprabu Niskalawastu Kancana bersama istrinya Dewi Siti Semboja atau Dewi Rengganis. Batu Kalda atau Candi Candawasi ini selain merupakan tempat peribadatan, juga sebagai tempat peristirahatan Raja Galuh Pangauban bernama Maharaja Sanghyang Cipta atau Prabu Linggawesi. Candi Candawasi itu terdiri dari batu arca sapi yang biasa disebut sapi Gumarang, berukuran 1 kali 1 kali 0,6 meter persegi dengan tinggi 5 meter.
mirip kijang yang dalam bahasa Sunda yaitu kalde. Di lokasi itu juga terdapat 5 makam kuno. Pada tahun 2016 dan 2017, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten berhasil mengekavasi temuan di Cagar Alam Pangandaran. Lokasi itu bernama Situs Kalde. Melalui publikasinya, mereka memperkirakan situs tersebut adalah candi dengan luas 46 meter kali 49,5 meter dengan denah persegi. Sebagian besar dari candi itu masih terkubur di bawah tanah. Situs Batu Kalde dinilai sebagai tempat peribadatan umat Hindu, dibuktikan dengan ditemukannya batu yoni, yang mana batu yoni sendiri merupakan lambang perempuan yang semestinya berpasangan dengan lingga. Diduga lingga masih terkubur di dalam tanah. Ini juga nanti tanggal 20 besok ini akan mengadakan ekskavasi lagi sama dari LIPI sama dengan arkeolog Bandung. Nah, seperti itu yang kemarin terakhir hari Kamis tuh itu ada tanah seperti kotak tuh. Nah, itu di bawahnya itu ada bebatuan atau struktur bangunan ke bawah. Jadi ini berundak, kedalamannya 30, 80, 1 meter bahkan mendekati 2 meter. Sampai ke batas pagar ini masih ada sejenis batu gunung berapi. Mereka kebingungannya kenapa sejenis batu gunung berapi ada di daerah Pangandaran, sedangkan Pangandaran sendiri itu tidak mempunyai gunung berapi. Nah, walaupun mungkin yang terdekat di sini Galunggung atau Tasik ya, cuma kalau kita kaji lebih dalam bawahnya pakai apa zaman dulu dan apa yang dikatakan kecanggih sebetulnya mereka atau para beliau-beliau leluhur kita ngukir batu zaman dulu belum ada alat perkakas, nah itu pakai apa? Terus bentuk sudutnya udah simetris. Nah itu mereka lebih canggih sebetulnya. Tapi yang dikatakan kecanggih zaman sekarang ngukir batu pakai mesin. Alat ukur udah ada. Sebetulnya mereka yang lebih canggih. Jadi zaman dulu itu memang kecanggihan itu udah ada sebetulnya. Nah seperti itu untuk tambahan penjelasannya.